Nah dari sana nanti terjadi perpecahan ketika keputusan itu diberlangsungkan, maka ada yang keluar gitu dari kelompok Ali, itu namanya Khawarij gitu Pak. Khawarij ini kelompok ekstrim. Nah ada pengikut Ali setia namanya adalah Syiah itu. Tapi karena dia berlebihan, namanya juga Pak nggak boleh berlebihan dalam beragama. La taglu fi dinikum, nggak boleh berlebihan. Yang berlebihan itu nggak baik. Boro-boro dina kagorengan, boro-boro makan, boro-boro minum, geuning aya nah hadis. Kul makan, wasrob minum, walbas berpakaian, bigoiri sarofin, jangan berlebihan. Sholat berlebihan tidak boleh juga Pak, tidak boleh berlebihan gitu. Nah ini berlebihan kepada Ali, nah gitu, sehingga di luar kelompok Ali disebutnya kafir. Nah nanti Bapak Ibu, Syiah itu garis besarnya ada 3, ada Syiah Imamiyah, nanti ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di tempat terbaik di rumah Allah ini, tentunya dengan amal-amal terbaik, dengan bertolabul ilmi, tentunya untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya sangat besar harapan kita semua, setiap langkah kita menuju masjid ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki di Kamis pekan pertama di bulan Juli, yang mana seperti biasa kita membahas bab fikih ibadah bersama Ustadz Farid Wajdi. Alhamdulillah Al Ustadz sudah berada di hadapan kita semua. Namun untuk spesial pada sore hari ini kita melenceng dulu dari bahasan fikih. Kita akan sedikit mendalami ataupun memahami situasi yang sedang terjadi saat ini. Terutama insya Allah kita akan mengkaji bagaimana memahami konflik yang terjadi antara Israel dan Iran. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan wawasan untuk kita bersama, dan tentunya dapat kita menjadi bahan atau acuan bagaimana kita bersikap atas konflik yang terjadi pada saat ini. Maka dari itu, ikhwati iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para ibu bapak sekalian, alhamdulillah bisa bermuajahah di hari Kamis pertama tanggal 3 bulan Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 7 ya bulan Muharram 1447
7 Hijriah. Berarti hari besok tanggal 8, hari Sabtu tanggal 9, Ahad 10 ada perintah sunnah melaksanakan saum Tasu'a Asyura, Bapak Ibu, hari Sabtu Ahad. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita berkait dengan fikih sebetulnya. Cuma fikih konflik gitu, Pak. Kalau selama ini kan fikih itu ibadah we. Karena memang fikih itu kan artinya al-fiqhu al-fahmu, memahami. Gitu. Jadi memahami sesuatu berdasarkan kaidah agama. Makanya kalau nggak salah ada istilah fiqhus sirah. Jadi ketika kita bicara sirah itu sejarah. Gitu Pak. Sejarah teh bahasa Arab itu teh. Sanes bahasa Indonesia. Sejarah itu sajaroh. Sajaroh teh tangkal. Jadi kalau hidup mau maju harus belajar sejarah, menoleh ke belakang untuk maju ke depan. Makanya Quran itu kan sebagian besarnya isinya kisah, sejarah, Pak. Gitu ya, kisah atau sejarah. Jadi kan bahasa Arab itu, bahasa Islam sudah identik menjadi bahasa kita. Gitu. Makanya lah gitu. Kalau sudah bahasa Arab itu bahasa Islam ya bahasa Sunda, Pak. Orang Sunda itu mayoritas Islam. Makanya bagusnya Pak Dedi rumah sakit Al Ihsan ulah diganti. Jadi rumah sakit Tulas Asih. Ya, mending kene memperbaiki pelayanan gitu. Gitu. Ya, namanya sudah bagus. Bahkan ihsan itu menjadi tolak ukur iman dan Islam. Iman dan Islam itu harus dibuktikan dengan ihsan. Jadi gitu, ayat jalmi teh ngarasa diawasi ku Allah sehingga pola kerjanya tetap maksimal. Sabab merasa diawasi oleh Allah. Gitu. Ya, jadi sejarah, Pak. Jadi makanya apa yang terjadi sekarang itu sebetulnya sudah terjadi zaman dulu. Cuman aktor dan aktrisnya saja yang berbeda. Pelakunya saja dan mungkin tempat. Lamun baheula aya Firaun, ayeuna ge aya Firaun, Pak. Da duka ngaranna naha Ujang, ngaranna naha naon gitu, Pak. Tapi sifat-sifat Firaun ada gitu. Mun baheula aya Firaun ya aya, mun baheula aya Qarun aya. Itu aya Abu Lahab ada, Pak. Itu namanya fiqhus sirah. Jadi aya fikihna gitu. Bagaimana memahami gitu kejadian di masa lalu gitu untuk menjadi pelajaran di masa sekarang, Pak. Nah, termasuk Bapak Ibu, maka ini juga fikih gitu. Ya, makanya memahami konflik gitu Israel Iran, Pak. Gitu. Itu dari sisi agama gitu, dari sisi keyakinan itu bagaimana Bapak Ibu, karena memang ini menjadi perhatian kita, apalagi Bapak Ibu sekalian, bahwa ini akan kalau terus itu bisa konon terjadi perang yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama Bapak Ibu, Zionis Israel gitu, Zionis Israel itu merupakan entitas penjajah yang terang-terangan memerangi umat Islam. Gitu. Jadi Zionis Israel mah kumpulan jalma anu ngajajah. Gitu, ngajajah secara terang-terangan umat Islam, membunuh umat Islam. Sampai bayi pun kalau digajah itu wajib dibunuh. Bayi, Pak. Ku orok wae Israel mah sieun. Ku orok. Makanya nanti pada hari kiamat bayi itu akan meminta ya kepada yang membunuhnya bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa saya dibunuh, naon dosana gitu. Nah, Yahudi mah geus teu aya ras-rasan, Pak. Jadi bahasa
para pengamat itu kasih sayangnya nol, sudah tidak punya kasih sayang gitu. Jalma Pak, jadi bahasa itu mah geus teu aya pri kamanusiaan, kaorokan geus teu aya itu ya. Jadi kalau kita lawan lus manehana eleh, manehana merasa menjadi korban, padahal justru dia yang mulai. Itu polanya begitu, polanya gitu ya. Termasuk merampas tanah Palestina. Bapak Ibu, kan istilahnya ada Yahudi, ada Israel, ada Zionis gitu ya. Kalau Yahudi itu sebetulnya agama gitu, walaupun dulu itu sebuah nama, anak keempat Nabi Yakub alaihissalam namanya Yahuda, kemudian nomor 11 namanya Nabi Yusuf, nomor 12 namanya Benyamin. Nah itulah nanti yang disebut Bani Israel. Nah Israel itu sebetulnya nama landihan untuk Nabi Yakub. Di Nabi Yakub itu digelarnya Israel, hamba Allah yang taat, hamba Allah karena taat dia dicintai itu ya. Nah itu disebutnya Israel. Makanya 12 anak Nabi Yakub disebut ya Bani Israel gitu, karena itu ditujukan kepada anak-anak Nabi Yakub, karena Nabi Yakub sendiri disebutnya Israel itu Pak ya. Kemudian itu Yahudi. Nah sekarang Yahudi itu kan jadi agama ya, agama gitu. Memang Pak sifatnya tiba heula ge kitu. Nabi Yusuf itu dulu dilemparkan, kan Nabi Yusuf itu berarti adik, dilemparkan karena sumur teh kusaha ku dulur-dulurna plus di jerona Yahuda. Jadi jalma ieu mah boro-boro kabatur ka dulur wae harak. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin id qalu la yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah gitu. Bapak teh pilih kasih leuwih nyaah ka Yusuf, leuwih nyaah ka Yamin gitu. Makanya supaya kanyaah bapak ka urang, makana Yusuf teh kudu ulah aya. Kudu ulah ayat. Dari sini Pak dilakukan rekayasa dan reka perdaya. Bahasanya satu kaul bahwa Yusuf harus dibunuh, kaul yang lain jangan dibunuh. Nah ini nanti dari sini nanti cerita berlanjut, ujungnya Nabi Yusuf dilemparkan, tapi ujung dari cerita ini bahwa Nabi Yusuf diangkat oleh Allah jadi pemimpin Mesir. Jadi pemimpin Mesir gitu. Mereka masih menyembunyikan itu sudah puluhan tahun, ada yang menyebut sampai 40 tahun itu, dari mulai Nabi Yusuf dilemparkan sampai Nabi Yusuf itu menjadi perdana menteri gitu. Nah ketika bapaknya ngambe riha Yusuf, jadi Pak tiap jalma ge aya bauna beda-beda leres teh gitu. Suara tiap orang bedanya leres teh. Suara ibu, suara bapak, suara anak paling besar, nomor 2, nomor akhir. Inilah aji dari Yusuf asa ngangse cenah bau Yusuf laula angtupan nidun itu ya. Cenah bapak ulah mikir ka mamana, ternyata benar Pak gitu ya. Singkat cerita sedang musim paceklik, akhirnya mereka minta bantuan ke raja gitu. Ternyata raja itu adalah Yusuf. Nabi Yusuf kenal, iya baheula lancuk-lancuk nunga lungkeun eta mah teu apa, dianggapna Yusuf teh geus maot we. Nah ini Bapak Ibu, tapi memang nanti singkat ceritanya gitu Pak, jalma mah biasana lamun geus kapanggih kakarak ngaku. Geus kapanggih kakarak ngaku gitu ya. Saudara Nabi Yusuf can kapanggih mah teu ngaku,
ketika sudah ada bukti kakarak ngaku leres ya wahai bapakku, aku minta ampun atas dosa-dosaku dulu, saupa astagfirulaka rabbi. Pak, jadi can aya bukti mah henteu ngaku, geus aya bukti kakarak ngaku. Tapi hebat Allah mah Rahman Rahim, memang ujungnya saudara Yusuf tobat kemudian menjadi pelaku kebaikan. Tapi kita melihat cerita berawal dari sini, ada Yahuda, ada Israel. Nah Pak, jadi teu pantas sabaras nama negarana disebut Israel. Eta ngutupan kejahatan. Nah ada yang ketiga namanya Zionis. Jadi Zionis itu orang Yahudi yang punya dasar politik untuk mengumpulkan seluruh orang Yahudi di satu negara. Nah gitu, konon negara yang dijanjikan itu adalah Palestina, karena itu bermimpi pada Israel Raya yang dulu masa kemakmurannya Nabi Sulaiman alaihis salam. Jadi tiga perkara, ada Yahudi, ada Israel, ada Zion. Ada Zionis. Gitu. Jadi makanya kalau lihat Bapak Ibu, tidak setiap orang Yahudi juga itu menyetujui negara Israel Raya yang sekarang dicanangkan oleh pemerintahnya. Itu banyak juga yang menolak. Gitu. Ya, banyak juga yang menolak. Itu singkatnya Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua, Iran, Pak. Iran itu memang negara besar. Dulu disebutnya apa? Persia. Makanya ada Romawi, ada Persia. Jadi aya nama siga Amerika dan Rusia atau Cina gitu, Pak. Negara adidaya, Bapak Ibu, negara adidaya. Nah, Iran ini negara kalau sekarang berpenduduknya 85 jutaan. Itu negara yang berakidah Syiah Imamiyah, yang memiliki banyak penyimpangan menurut Ahlus Sunnah. Ini Pak, ya. Jadi kan ada Syiah itu kelompok Syiatu Ali, Syiah. Jadi ini kelompok Syiah itu kelompok yang memuja Ali dan turunannya secara berlebihan, yang mengklaim sebagai Ahlul Bait. Itu Pak, yang mengklaim sebagai Ahlul Bait. Gitu. Itu kan awalnya pecah dalam urusan apa? Politik. Bapak Ibu sekalian, awalnya Syiah itu dalam urusan politik ketika kasus antara Muawiyah. Kemudian nanti ada di sana pertemuan pas tahkim itu, begitu kan? Ketika Ali jadi khalifah, kemudian ketika jadi Ali khalifah itu disuruh Ali itu untuk menelusuri siapa dalang pembunuh Utsman bin Affan. Gitu, disuruh gitu. Nah, dari sana nanti terjadi perpecahan. Ketika keputusan itu diberlangsungkan, maka ada yang keluar gitu dari kelompok Ali, itu namanya Khawarij. Gitu Pak. Khawarij ini kelompok ekstrim. Nah, ada pengikut Ali setia namanya adalah Syiah. Gitu. Tapi karena dia berlebihan, namanya juga Pak nggak boleh berlebihan. Dalam beragama la taglu fi dinikum, nggak boleh berlebihan. Yang berlebihan itu nggak baik. Boro-boro dina kagorengan, boro-boro makan, boro-boro minum, geuning aya nah hadis. Kul makan, wasrob minum, walbas berpakaian, bigoiri sarofin, jangan berlebihan. Salat berlebihan tidak boleh juga Pak. Tidak boleh berlebihan. Gitu. Nah, ini berlebihan kepada Ali. Nah, gitu. Sehingga di luar kelompok Ali disebutnya kafir. Nah, nanti Bapak Ibu, Syiah itu garis besarnya ada 3. Ada Syiah Imamiyah, nanti ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah. Nah, Iran itu kemungkinan itu memahami secara umum paham Syiah Imamiyah, Itsna Asy'ariyah. Jadi dia wajib mengimami 12 imam itu.
12 imam. Dari mulai Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, Ja'far Shadiq sampai 12. Gitu, Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga kita melihat ada penyimpangan-penyimpangan Syiah. Penyimpangan Syiah. Gitu. Yang pertama, Bapak Ibu, penyimpangan Syiah itu bahwa wajib, jadi termasuk rukun Islam, wajib percaya pada imam yang 12. Gitu, imam yang 12. Kalau kita kan tidak ada ya rukun iman, Bapak Ibu. Rukun iman itu kan iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada qadar, kepada hari akhir. Ini enggak. Gitu ya, eta wajib iman kepada imam yang 12. Kemudian selanjutnya penyimpangan mereka itu mereka hanya mempercayai mushaf Fatimah yang jumlahnya 3 kali lipat ketimbang mushaf Quran. Jadi mushaf Utsmani itu hasil rekayasa Utsman. Eta teh mushaf yang kita baca sekarang itu kan disebutnya mushaf Utsmani. Itu tidak ori, itu palsu. Yang ori itu adalah mushaf Fatimah yang jumlahnya 3 kali lebih tebal ketimbang mushaf Utsmani. Gitu. Jadi Quran anu sok dibaca ke umat Islam teh menurut mereka mah gitu, Pak. Palsu, hasil rekayasa Utsman. Itu. Yang padahal kita sebut bahwa Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian yang ketiga, nah mereka juga melaknat para sahabat. Melaknat para sahabat. Gitu, ya. Utamanya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kenapa? Karena mestinya yang jadi khalifah setelah Nabi meninggal itu adalah Ali. Gitu, adalah Ali. Gitu, sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman itu mereka merebut kekuasaan dari Ali. Makanya mereka melaknat. Padahal kalau kita melihat di antara ashabul usrah 10 sahabat yang dijamin ahli surga adalah udah pasti Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan di Raudhah itu di Masjid Nabawi gitu, makam Nabi itu bersebelahan dengan makam Abu Bakar dan Umar. Bapak Ibu. Ya. Bahkan kalau kita baca Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'addalahum jannah. Ya, para sahabat itu, apalagi sahabat seperti Abu Bakar dan Umar itu sudah dijamin masuk surga. Allah beri keridhaan kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah. Orang terdahulu yang masuk Islam dari kelompok muhajir. Muhajir itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Nah, di dalamnya ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman. Gitu, ya. Kemudian Ansar, orang Madinah yang membantu orang muhajir. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Tapi bagi mereka itu salah, dilaknat. Hanya beberapa sahabat yang dianggap benar. Kemudian juga mereka punya keyakinan takiyah. Takiyah itu bagian dari keimanan. Takiyah itu pura-pura iman, Pak. Itu namanya takiyah. Jadi kalau bersatu di kelompok ahlus sunnah, siga ahlus sunnah. Gitu. Kalau bersatu di kelompok lamun ka Persis mensiga Persis, lamun ka Muhammadiyah siga itu namanya takiyah. Gitu ya. Nah, ini bagian dari keimanan. Jadi pura-pura. Kemudian selanjutnya kemudian meyakini nikah mut'ah. Nikah
nikah mut'ah, Bapak Ibu. Nikah mut'ah itu kan senang-senang. Kalau suami mau nyerai istri, sebelum diserai suami harus memberikan kesenangan kepada istri. Jadi diajak jalan-jalan heula, diajak makan-makan heula, pasihan hadiah gitu. Itu mut'ah, senang-senang. Nah di mereka itu yang disebut nikah mut'ah. Mut'ah itu nikah kontrak. Ka Bandung 5 jam, 5 jaman we kawin. Ka Jakarta 2 hari, 2 harian we nikah. Nah itu Bapak Ibu. Ya, kan kita tidak mengenal. Nikah itu disebutnya mitsaqon golido, perjanjian yang sangat kuat. Sampai kapan nikah? Sampai meninggal, sampai masuk surga. Sampai masuk surga. Bahkan gitu, ada yang hukumnya halal tapi dibenci oleh Allah, tolak. Jadi tolak itu pintu darurat. Gitu. Tidak mudah menyebut bercerai gitu, walaupun itu boleh tapi dibenci oleh Allah. Ini menggambarkan bahwa nikah itu harus serius. Nikah itu bukan hanya eksperimen, uji coba begitu, tapi dia sesuatu yang serius yang harus dirawat dan dijaga. Ujungnya sanes dugi ka pakotrek itu, sanes dugi ka maut, tapi dugi ka surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Silakan kalian masuk surga dengan pasangan dalam keadaan berbahagia. Tidak ada nikah hanya untuk sementara waktu. Nikah we cenah salami abdi di dieu gitu. Ya, saminggueun eta aya. Ya, nah di mereka ada. Nah, ini di antara penyimpangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Hadirin sekalian. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, tadi kan ini Israel versus Iran. Gitu. Jadi Israel udah jelas itu namanya kafir harbi. Di kafir harbi itu orang kafir yang secara terang-terangan memerangi umat Islam. Itu secara terang-terangan. Makanya kalau diurut Bapak Ibu, gitu, siapa yang paling memusuhi umat Islam? Gitu. Ai musuh orang saha? Setan. 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 Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu adwa. Di surat Fatir ayat 6, bahwa setan itu musuh, jadikan dia menjadi musuh. Ya, dia sudah memproklamirkan kita musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan akan mengajak hizbnya, pengikutnya, followernya supaya bareng dina neraka sa'ir. Gitu. Karena dia memproklamirkan diri sebagai apa? Musuh. Karena sebagai musuh. Gitu. Maka musuh itu begitu. Gitu. Di surat Nur ayat 20 hiji. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattabi'u khutuwat syaitan. Engkau jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan menjerumuskan kita teu sakaligus, tapi sedikit demi sedikit. Itu sedikit demi sedikit. Makanya karena sedikit demi sedikit banyak orang yang tidak sadar. Tidak sadar. Gitu, mimiti nama teu ka masjid, geus tara ka masjid, sakali-kali ninggalkeun Jumatan, geus Jumatan ditinggalkeun, merasa nyaman, udah biasa ninggalkeun nu 5 waktu, terus Pak, jauh. Tidak ujug-ujug orang menjadi pelanggar besar kecuali berawal dari pelanggar kecil. Tidak ujug-ujug orang jadi penjahat besar kecuali berawal dari penjahat, karena setan itu mengganggu tattabi'u khutuwat, sedikit sedikit. Itulah dalam Islam kenapa harus ada amar ma'ruf nahi. Sekecil apapun kemungkaran nggak boleh diam. Karena kalau didiamkan kemungkaran dianggapnya kebenaran. Nggak, teu dicarek teh nu salah mah dianggapna bener. Adan datang anak kita main, teu pernah ditegor, anak-anak sarolat heula, dianggap gitu main itu ngalanggar waktu sholat, nggak ada masalah. Salah. Kita ingatkan. Terlepas berhasil tidak tuh sarolat heula tos aya adan jung wudu heula atos amengna engke tos salat ameng deui, minimal aya bahasa gitu Pak. Gitu.
Ya, itu setan. Wah, bahkan di surat Mumtahanah kalau nggak salah, setan itu Bapak Ibu sekalian, istahwadda alaihimus syaiton fa'ansahum dzikrullah. Setan itu senantiasa melupakan kita dari Allah, lupa ke Allah. Jadi urusan teh geus teu make agama. Jadi lupa Allah. Gitu. Nah, oleh karena itu ya, dan yang namanya setan karena dia musuh, maka dia penipu ulung. Penipu ulung. Gitu. Kama salis syaitan, siga setan idz qala lil insani kfur, ketika menyuruh kita kufur, palam maka paro, ketika kita ikut setan kita kufur, inni bari uminka, abdi mah teu tanggung jawab tina kakupuran anjeun. Ongkoh ngajak kafir, ngajak doraka, geus doraka teu tanggung jawab. Makanya lihat seperti begitu nanti itu, karena setan itu minal jinnati wan nas. Maka Quran menyebut gitu Bapak Ibu, nanti ada menjelma gitu. Kalau tadi makhluk halusna setan, ada apa? Minal jinnati wan nasnya la tajidanna asaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Engkau akan mendapati orang yang paling memusuhi umat Islam, satu al-Yahud, Yahudi. Yang kedua walladzina asyraku, orang-orang musyrik. Lihat saudara kita di Rohingya itu, Pak. Makanya Nabi dulu itu dimusuhi oleh siapa? Musyrikin Quraisy. Kau akan mendapati mayoritas yang membenci. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya lihat sekarang Yahudi itu kan jelas-jelas dia secara terang-terangan membunuh umat Islam, mengusir, membuat lapar 85 orang yang sedang mencari bantuan saja dibom. Sudah tidak ada bahasa kemanusiaan. Yang sekarang itu direktur rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu dengan anak istrinya mati syahid di bomba. Itu yang terupdate sekarang. Jadi nyawa umat Islam itu sudah tidak berharga. Udah jelas tanahnya gitu, tanah umat Islam gitu. Mereka dulu diaspora gitu ya. Ketika dihancurkan itu lari, datang ke Palestina mah dirabuk di pangku gitu, dianggap saudara. Setelah kuat ternyata mereka menzolimi dulu yang menolongnya. Siga nulungan anjing kadempet, geus ditulungan ngegel. Mun apal ek ngegel mah anjing digegel we teh heula. Itu. Bapak Ibu. Ya, makanya disebut ini kafir harbi itu, ya. Nah, hukumnya fardu kifayah memerangi kafir harbi. Ai fardu tekan Bu aya 2, fardu kifayah aya fardu ain. Mun fardu ain manotok kana tiap babatok. Siga salat itu fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Makanya salat sambil berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu nyangkeret, tidak mampu isyarat, kan tidak bisa diwakilkan. Jang bapak keur sakit gitu teu kuat salat ku ujang we wakilan, nggak bisa. Gitu, itu fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah itu kewajiban yang kalau dilaksanakan sebagian yang lain terlepas dari dosa. Contoh adzan. Adzan itu fardu kifayah. Cukup saja satu masjid satu orang. Gitu. Satu orang, tapi kalau di masjid itu, di kampung itu teu aya nu adzan, maka seluruh penduduknya berdosa. Tapi kalau ada yang adzan, maka yang adzan dapat pahala, yang lain terlepas dari dosa. Ngurus masjid itu hukumnya fardu kifayah. Nah, memerangi kafir harbi. Harbi itu orang kafir yang terang-terangan memerangi umat Islam. Itu hukumnya fardu kifayah. Di surat Hajj 39, Udzina lil ladzina yuqatiluna, maka telah diizinkan untuk memerangi bagi orang-orang yang diperangi bi annahum dulimu, karena sesungguhnya mereka telah didolim. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah sangat mampu kuasa untuk menolong. Jadi tidak boleh diam gitu, harus dilawan, diizinkan untuk memerangi gitu orang yang telah memerangi gitu.
ya. Nah, ini jelas Pak Yahudi gitu ya. Nah, kemudian juga di surat Al-Baqarah 190, wa qatilu fi sabilillah, maka perangilah fi sabilillah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Ini dasar-dasarnya Pak gitu ya. Maka perangilah orang yang memerangi kalian gitu, dan janganlah kamu memerangi mereka hatta yuqatilunakum jami'a, sampai mereka memerangi kamu. Jadi Bapak Ibu, bagi orang Islam perang, atau ada yang menyebut jihad, jihad itu nama aslinya itu perang, walaupun ternyata jihad itu bisa dimaknai lebih umum, lebih umum Pak gitu. Jihad itu apa? Jahdul wus'i. Jahdul wus'i teh mengeluarkan seluruh kemampuan, bahasa kita sampai titik darah itu namanya jihad. Kalau kerja mah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, ujungnya kerja ikhlas. Makanya ada istilah manjada wajada, nu kereng pasti parang, bukan nu kereng, nu kayang pasti parang. Jadi jihad itu kan menjadi salah satu kunci Bapak Ibu, kunci kalau lihat perjuangan Nabi, orang masuk Islam itu kalau ingin masuk surga itu ada jihad, iman, hijrah, jihad, itu 3 langkah gitu perjuangan Nabi, yang 3 langkah ini menjadi 3 langkah juga kalau kita mau masuk surga. Sudah iman harus hijrah, sudah hijrah harus jihad. Kenapa Pak harus jihad? Karena hidup itu ada lawan gitu, ada lawan. Lawan itu tadi setan Bapak Ibu sekalian gitu. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, pada saat yang sama setan baik dari kalangan jin maupun manusia berjuang supaya kebaikan yang ingin kita lakukan itu tidak jadi. Dari mulai membisik-bisik, dari mulai ngaharewos, dari mulai ngaragu-ragukan. Kalau umpamanya mau dilaksanakan, dari mulai dihalangi yang disebut ya suduna ang sabilillah. Itu kunaon atunya Allah teh sakitu apa Yahudi tidak ada pri kemanu saat teh dihancurkeun Pak. Eta sami kunaon setan teh umurna panjang. Umur kita mah 60-70 tahun, kalaupun ada lebih jumlahnya nggak banyak. Tapi setan nu ngaganggu Nabi Adam sampai sekarang masih ada Pak. Jadi konsultan. Jadi lamun hese diganggu ieu jalma datang ke konsultan. Nabi Adam we kaganggu. Oh Pak, itu ya. Kenapa Pak? Itulah hidup itu ujian Bapak Ibu. Hidup itu ujian. Maka dengan adanya hambatan, dengan adanya pengganggu, maka kita lulus tidak? Betul tidak? Iya, gitu Pak. Ingin meraih sesuatu kan ada tantangan, betul tidak? Iya, gitu ya. Tahap di sini tiap tahap itu ada godaan. Kenapa? Nah itu kenapa Allah tetap mendiamkan seperti tidak membantu, itu untuk menguji siapa yang benar jihad, siapa yang tidak. Hasiban nasu ayyutraku ayyakuru amanna. Apakah kalian menyangka kalian akan dibiarkan begitu saja ngobrol kami sudah beriman, wahum la yuftanun, padahal kau tidak diuji. Jadi iman itu sama dengan ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh Allah sudah menguji orang yang sebelum kamu. Fala ya'lamanna alladzina shadaqu, dengan ujian itu diketahui mana yang benar imannya, mana yang lulus, mana yang tidak. Pak, tidak enak atuh ya kalau kita dapat sesuatu yang wah tidak hasil berjuang. Betul tidak? Sok Ibu Bapak, gitu. Nikmatnya kita makan, kata Rasulullah, itu hasil kerja jerih payah itu nikmat. Betul nggak? Itu ya. Makanya di sini anak-anak yang terlalu dimanja, hidupnya sangat enak, tidak ada kesulitan dalam kehidupan,
tidak ada ujian-ujian, Bapak Ibu, itu tidak akan menghargai jerih payah orang tua. Padahal orang tua untuk dapat begitu susah. Maka perlu itu ada simulasi bahwa anak-anak kita jangan terlalu dipermudah. Satu saat mah ulah aya pembantu nu ngepel nanaon nyeseh anak-anak kita untuk merasakan. Gitu. Ya, kalau tidak nanti dianggap bahwa hidup itu mudah dan dia kurang menghargai. Betul nggak? Satu saat mah ibu bapak teh api-api tegaduh artos ayeuna mah ulah jarajan sekap we sangu rencang nu aya di bumi atosna nyeuseuf ku kumbah itu Pak, supaya merasakan, supaya menjadi pembiasaan gitu. Makanya kan modal hidup itu ada kebaikan, ada yang manis, ada yang pahit Pak. Jadi susah wae kalau disikapi dengan baik jadi anugerah. Susah eta nu disebut cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok aya cak-cak dina huntu. Ulah diteraskeun Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekalian tuh Pak, jadi kenapa Allah menciptakan dalam tanda kutip musuh itu memang begitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Di samping yakin bahwa ada Allah, nah kemudian maka Bapak Ibu dari penjelasan-penjelasan tadi bisa disampaikan memerangi kafir harbi seperti Israel hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada nu pangalawankeun yang lain terlepas dari dosa. Tapi lamun teu aya nu ngalawan maka semua berdosa. Di Palestina sendiri lahir jihad Islam. Di Palestina sendiri lahir Hamas, Harokah Mukawamah Islamiyah. Walaupun mereka sangat sederhana gitu ya, karena di embargo atuh Pak, teu tiasa nanaon. Nah, ya, ini yang disebut zaman globalisasi teh ya Bu. Ya, di WC wae bisa joget, sabab ngadanggu lagu dangdut tatanggana. Nah, disebut global itu gitu, Bapak Ibu. Sok sanajan pengawasan mah teu kadangu ka ditu. Bapak Ibu sekalian. Jadi kan di Palestina sendiri ada gitu kelompok kayak Hamas, kayak Jihad Islam. Hamas itu kan didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin gitu, yang beliau memprediksi Israel itu akan habis 1 tahun lagi 2027 gitu. Itu kan hebat Pak. Israel mah ku jalmi nu teu bisa nanaon ge gitu ya. Jadi dia di kursi roda sudah lumpuh badannya Pak, tapi hanya bisa bicara. Itu maot nate uih sholat subuh di rudal Pak, sarieun kudu kitu gitu Bapak Ibu. Orok wae tadi sieun. Itu jadi perlawanan terhebat Israel itu di dalam Palestina namanya Hamas gitu ya. Kemarin saja dalam 1 bulan 20 tentara IDF itu tewas gitu ya, walaupun sederhana Bapak Ibu, karena memang diembargo gitu. Di Mesir diembargo, Rafah diembargo. Coba wah hidup seayak-ayak tapi kudu ngalawan nanti Bapak Ibu. Makanya ini fardu kifayah ada di dalam. Nah lamun teu aya nu ngalawan saurang-urang acan, maka Bapak Ibu itu menjadi fardu ain. Kayak gini Pak, lamun musuh tos di payunan bumi gitu, eta teh wajib ngalawan gitu eta mah. Ini kan musuhnya sudah gitu. Maka di Palestina itu setiap orang wajib sebetulnya yang memang memahami. Tapi memang Pak dina perjuangan mah aya wae pengkhianat. Nah sekarang
ada orang Palestina asli itu pengkhianat, dia punya 400 pasukan konon. Nah dia yang selalu Bapak Ibu mengacaukan, itu ternyata bikinan Israel. Aya apa nu gitu? Itu di mana wae ge aya Pak. Nah sekarang di ultimatum oleh Hamas, karena Hamas itu jumlahnya sekitar 40 sampai 50 ribu. Karena mau masuk Hamas itu hese Pak, kudu hafal 30 juz. Jadi hese disusupi. Kenapa Israel nyerang Iran? Itu ternyata mata-matanya yang sudah ditangkap saja 1000 orang. Apal di mana posisi nuklir, posisi macam-macam Pak. Itu mata-mata Pak. Gitu. Ya. Jadi aya Pak, pengkhianat itu ada di mana oge. Nah Bapak Ibu, ya. Nah ka Hamas mah rada susah sabab naon? Mau jadi anggota teh kudu hafal Quran. Kudu jadi ahli masjid. Saya Pak. Munafik bisa aya, tapi aya hafal Quran mah ya. Jadi seleksinya sangat ketat Pak. Sangat ketat. Sedikit tapi berkualitas karena ini perjuangan gitu. Nah Pak, jadi di Palestina mah kan musuh sudah di dalam, betul tidak? Iya Pak, lihat kan sedih ya Bu. Coba lamun rumah kita gitu, ini orang Palestina lewat, ternyata rumahnya sudah ditempati oleh orang Israel. Yang punya rumah lewat, rumahnya kubatur, dibeli henteu, dijual henteu. Ya Allah Pak, Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian, nah pertanyaannya Bapak Ibu, kemana negara-negara Arab yang Ahlussunnah? Itu kan Israel itu Bapak Ibu dikungkung ke negara-negara Arab, dikungkung. Gitu, ini kemana ini? Gitu, itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sehingga saudaranya dibombardir, didolimi, sudah puluhan tahun itu ternyata suruh berjuang sendiri. Dianggap itu oleh Netanyahu itu mudah gitu. Ternyata susah gitu. Bahkan orang-orang Israel termasuk pemimpinnya sudah skeptis, nggak mungkin kita bisa menaklukkan Gaza, nggak mungkin gitu selama ada Hamas. Makanya kemarin ini Donald Trump cina sok cina orang Gaza cina parindah cina meni enak gitu Pak, gitu sehingga orang yang baheula dijajah 350 tahun Pak, kan nggak mau ya. Mempertahankan tanah air sendiri itu jihad gitu ya, mempertahankan harta sendiri itu jihad Bapak Ibu gitu. Ini negara padahal itu kan penduduknya hanya sekitar 4 atau 6 juta gitu ya di sana, dan itu rata-rata kan bukan asli orang sana, eksodusan. Makanya akhirnya dalam kasus Iran itu mereka banyak lari rata-rata ke Yunani sekarang karena paling dekat, bayarnya 27 juta Pak karena kapal cair deh gitu. Tapi di Yunani pas datang langsung free Palestina. Nah Pak, dulu mah media dikuasai sehingga dianggap bahwa Palestina itu teroris, mempertahankan negara. Sekarang mah sudah tidak bisa karena media diberitakan oleh tiap orang. Lihat kemarin ketika Donald Trump membantu gitu menyerang Iran, ternyata konflik paling utama di dalam negeri, di demo. Iya kan? Pak, baheula mah moal aya. Jadi insya Allah dalam jangka waktu dekat ada kemenangan. Nah cuman tetap pertanyaannya, itu negara-negara Arab kemana? Gitu, tidak kelihatan. Mungkin secara sembunyi-sembunyi, tapi kan terang-terangan da musuhna ge terang-terangan. Iya musuhna jelas, gitu nu didolim oge jelas. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu hebatnya Israel. Konon Yahudi itu jumlahnya di dunia teh banyak cenah. Ada yang menyebut hanya 12 juta, tapi 12 juta itu menguasai seluruh hal-hal yang sifatnya pokok. Gitu. Orang-orang paling kaya, media massa itu dikuasai itu Pak. Pada jumlahnya kemudian bisa mengorganisir Bapak Ibu. Sok di Indonesia anu terang-terangan, betul nggak? Bapak Ibu sekalian. Kan makanya aya Yahudi, aya Yahudisme. Mun Yahudi mah turunan. Tapi lamun isme mah mungkin lahirna di Sunda, barang daharna sampe Cilok, Cireng, Cimi, Cihu, Cibai, tapi pikiran Yahudi. Itu di power itu ismenya itu Pak.
gitu ya. Lamun dina Quran mah, lamun dalam hadis mah gitu ningali kulitna siga urang, ngobrolna urang, wa yatakallamuna bi alsinatikum, ngobrol teh bareng jeung urang, tapi pikiran visi misina sarua jeung itu. Nah ini Pak, yang power itu gitu. Ya, Bapak Ibu. Makanya mungkin nah Yahudisme itu ternyata sudah menjarah ke seluruh orang-orang Islam termasuk wallahu alam gitu. Cuman kita lihat saja secara umumnya gitu Pak. Kemana? Padahal lamun dirempuk mah moal aya naon. Nah, Bapak Ibu gitu. Tapi dari sini juga kita melihat bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa satu, bahwa antara yang benar dan salah itu akan terus bertarung. Itu akan berserang. Nanti ada orang-orang yang menjadi pendukung kebatilan, ada orang-orang yang mendukung kebaikan. Nah, Iran itu membela secara terang-terangan. Sugan teh Iran teh cupu ternyata suhunya Pak. Ya Allah, sugan teh cupu ternyata suhu. Tadinya mah main-main di galetak we sugan teh moal ngalawan. Wis, ari pek teh Pak luar biasa, padahal itu diembargo habis-habisan, tapi mereka luar biasa. Justru Pak, hebatnya di embargo itu, nanti kalau kita melihat budaya dan tradisinya, memang jangan melihat Iran seperti sekarang. Orang terbelakang Pak, wih gini hebat. Satu tradisi mencari ilmunya Pak, rajin. Bahkan ada yang pernah ke sana, itu ada perpustakaan sangat besar, memuat buku lebih dari 100 juta. Ya Allah Pak. Dan rata-rata ibu bapak itu 70% alumni Universitas Sayan itu 70%-nya perempuan. Makanya kamari Pak anu nerbangkeun misil teh perempuan. Kan 70% itu sains dan teknologi perempuan. Serius diajarna. Jadi jangan melihat Iran sekarang, peradaban mereka dibangun karena mereka rajin belajar, rajin membaca. Bahkan kalau kita melihat riset-riset yang paling hebat sekarang, memang satu Tiongkok Pak, Cina. Jadi Pak, ada keterikatan antara kemajuan itu dengan belajar. Moal maju lamun teu diajar mah geus kitu. Gitu. Sekarang dunia barat itu kalah Pak, gitu. Mengeluarkan riset-riset ilmiah termasuk sains teknologi itu dengan Tiongkok. Nah, Iran itu nomor 4 loh. Iran itu nomor 4. Jadi kalau the big four itu, namun the big four itu kan eka nomor 3, nomor 2, nomor 1 deket. Urang mah nomor sabaraha? Wah. Itu Pak. Jadi ada sisi paingan Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbuka, kalimat Iqra diulang oleh Allah. Di sana kuncinya, jangan melihat sekarang. Jadi kunci itu Pak. Gitu. Kenapa Iran berani? Hebatnya banyak. Gitu. Nu 2000 km itu hanya aya nyebut 4 menit, 11 menit. Ti urang ke Jakarta ke IKN, ti Jakarta ke Kuala Lumpur itu kapal terbang mah 1,5 jam. Ieu mah paling lama 11 menit. Ya Allah. Bari presisi tepat sasaran. Gitu. Tepat sasaran Pak, padahal 2000 km. Di urang mah bansos wae tepat sasaran. Bansos Pak, ngan hebatna di Indonesia mah rudal teh jadi baso eta wungkul. Jadi we baso rudal. Jadi Pak, dunia teh ditentukan ku 3 aki-aki teh ayeuna teh Pak. Aki-aki nu kahiji Benyamin Netanyahu umurna 75 tahun Pak. Aki-aki nu kadua Donald Trump 78 tahun. Aki-aki nu katilu Ayatullah Ali Khamenei umurna 80 genep tahun Pak. Aki-aki nurus tunjung gawe. Ya. Oh, disebut aki-aki nurus tunjung deh. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana sikap kita? Sikap kita bagaimana? Iran membela terang-terangan, maka ini ada kaidah dakwah, fikih dakwah dari Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna, gitu. Beliau pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Maka Bapak Ibu, kata beliau, na ta'awanu fi maktafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dun fi mahtalafna. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan.
Yang kedua, al-ibratu bitahalufati la binniyatil khafiyah. Yang menjadi ukuran adalah aliansi, posisi nyata, bukan niat tersembunyi. Jadi kalau kita melihat Iran, dari sisi Iran, walaupun tadi paham mayoritasnya Syiah Imamiyah gitu, dia menggempur musuh utama umat Islam dalam posisi begini, kita mendukung Iran, tapi bukan mendukung Syiahnya, mendukung Irannya. Karena Iran itu dalam tanda kutip mewakili kepentingan umat Islam yang selama ini justru dihancurkan oleh Israel, dan tidak ada negara gitu pemimpin-pemimpin Islam yang berani seperti itu. Dari sisi ini Bapak Ibu, makanya secara syar'i boleh kita mendukung Iran menghadapi musuh bersama umat Islam. Secara strategis ada kesamaan dalam jihad, tapi tidak berarti membenarkan akidah. Tidak berarti membenarkan akidah. Itu Bapak Ibu. Makanya kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, bila ahli bid'ah memerangi orang kafir harbi lalu menang, maka kemenangan itu bukan hanya kemenangan ahli bid'ah, tapi kemenangan kaum muslimin. Karena ada musuh bersamanya, Pak. Dari sini yang harus dibedakan pola pikirnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi tidak boleh juga kita menjadikan Iran sebagai pemimpin umat. Nggak boleh. La yattahidil mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Tidak boleh orang iman menjadikan orang kafir, orang yang beda akidah sebagai pemimpin. Karena memang tadi kembali secara hakiki Syiah punya penyimpangan yang sifatnya mendasar dalam hal haram, dalam keyakinan, dalam Al-Quran, termasuk juga sikap kepada para sahabat. Makanya Bapak Ibu, sikap kita yang pertama sikap kita yang pertama adalah Iran itu memerangi Israel karena untuk mempertahankan negara dari penjajahan dan agresi. Karena yang pertama kemarin menyerang siapa? Israel. Maka hukumnya yang harus kita pahami secara fikih boleh didukung secara objektif. Gitu. Nah, kemudian penjelasannya mendukung penolakan pada Zionisme, bukan mendukung Syiahnya. Jadi karena dia berjuang untuk melawan Zionis, maka kita dukung, tapi bukan mendukung Syiah. Nah, yang kedua, tentu Iran memanfaatkan isu Palestina untuk penyebaran ideologi Syiah. Makanya sekarang ramai, Bapak Ibu, jangan ada lagi perbedaan antara Sunni Syiah, gitu. Hari Bapak teh Sunni atau Syiah? Kan tadi karena ada takiyah disebut Sunni, nggak mau, Syiah nggak mau, makanya sebutnya Sunni Syiah. Ya, karena ada takiyah itu, Pak. Ya, maka dalam hal ini tetap harus waspada, tidak boleh loyal, gitu. Makanya dulu Bu, Syiah itu karena ada nikah mut'ah, ada perempuan di Bandung itu pakai cadar, pakaiannya syar'i, tapi penyakitnya penyakit kelamin. Aneh, nu pakaian syar'i penyakitnya kelamin. Ternyata dia punya pemahaman nikah mut'ah. Umat Islam mesti sadar tentang infiltrasi akidah. Ini juga karena ya kan tiap ideologi ingin berkembang, ada momentum ini itu kan umat Islam di mana pasti, Pak. Ya, dari sisi itunya tetap harus waspada. Dari sisi perang melawan Israel kita mendukung, tapi dari sisi akidah tidak, Bapak Ibu sekalian. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, umat Islam membantu Palestina. Tapi yang tadi masih ada kebingungan dengan posisi Iran yang bukan ahlu sunnah. Gitu. Ya, maka kita harus fokus pada bantuan langsung terhadap mujahidin dan rakyat Palestina. Makanya Dilaz kita kan suka ada ya, Pak. Bahkan pernah ngirim kemarin jadi mobil ya. Jadi apa? Gitu. Nah, itu langsung. Kemudian tanpa harus tunduk pada propaganda Syiah atau
gitu. Jadi tetap di sini Bapak Ibu. Memang kalau bahasa hubungan itu hubungan yang rumit. Hubungan teh ada rumit gitu ya. Gitu. No ieu ka dieu teh aya pul anu 100%. Siga nu milari jodoh pan saena mah jodoh teh rupawan, hartawan, bangsawan, agamawan. Aya nu soleh teu kasep. Aya nu kasep teu soleh. Aya nu soleh, aya nu kasep teu boga gawe. Aduh ya teh. Itu Pak, tidak ada yang sempurna gitu. Pasti begitu na hidup mah. Ieu na bagus, ieu na ieu teh kumaha nya. Pasti Pak begitu. Karena kitanya sendiri kan tidak sempurna Pak. Sabab nu sampurna mah ngan wungkul. Nah, terakhir Bapak Ibu. Gitu terakhir, maka yang terakhir maka secara prinsip wajib memusuhi Israel. Wajib karena jelas itu dia memusuhi umat Islam, benar yang disampaikan Quran. La tajidanna asyaddan nas, engkau mendapati manusia yang paling memusuhi umat Islam al-Yahud. Jelas Pak. Gitu. Paingan dina Quran lang tardo angkal Yahud walan tidak ridho Yahudi wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak henti-henti memerangimu. Makanya perang ini ayat perang senjata mah jelas dengan itu, tapi perang kita memerangi pola pikir. Sekularisme itu dari mereka, hedonisme Pak. Sekarang yang tertangkap itu di Puncak Bogor kaum naon Pak, kaum pelangi. Ya Allah, eta si Ujang jeung si Ujang eta Nabi Adam wae jeung Siti Hawa itu. Ya Allah, itu yang tertangkap Pak. Nah mereka itu kenapa? Karena itu cara merusak. Gitu Bapak Ibu sekalian. Makanya secara prinsip. Kemudian secara akidah Syiah jelas kita tolak Pak. Karena bertentangan dengan akidah yang benar. Jelas Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita juga ikut menzolimi rakyat Iran yang kita tidak tahu gitu ya. Ada orang amamnya, mungkin juga ayah ahlus sunnahna, di samping juga ada syiahnya. Nah terakhir Bapak Ibu, musuh bersama umat Islam adalah Israel yang sekarang diperangi oleh Iran gitu. Nah secara ideologis tidak boleh didukung, nggak boleh mendukung secara ideologis Iran, tapi secara taktis kita dukung. Jadi kalau siapa mah kezoliman itu dihancurkan oleh kezoliman lagi. Itu cara Allah. Kezoliman dihancurkan oleh yang dolim. Zolimnya Israel dihancurkan kunu zolim. Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari pertolongan Allah Subhanahu, tapi juga tamparan negara-negara ahlu sunnah mestinya memang bertindak. Walau alam Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Ini untuk bisa minimal Bapak Ibu tadarus berkaitan dengan kekinian, karena memang tadi ada kebingungan ieu teh kumaha gitu Pak. Ieu teh kumaha, dan sekarang kan handet-handet kuku ieu teh beres henteu. Konon gencatan senjata tapi cenah masih tetap aya. Bahkan sekarang Iran kemungkinan lebih menggila. Kenapa lebih menggila? Karena sudah tidak lagi masuk terikat pada perjanjian anti nuklir. Wah, ini akan membuat Israel dan Amerika lebih ketakutan, apalagi mata-matanya sudah banyak yang ditangkap dan dibunuh, sehingga dia tidak punya informasi akurat gitu tentang Iran. Iran akan kemungkinan lebih menakutkan bagi yang lain. Palamun geus ka Amerika wanieun komo ka Israel. Karena yang takuti itu kan gitu Pak, negara adidaya itu. Kenapa pada takut negara mayoritas tadi ahlu sunnah? Karena sudah dekat dengan Amerika, buktinya pangkalan militernya sudah ada di mereka gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bagi kita, baik kita pastikan secara taktis kita tadi mendukung, tapi secara ideologis tetap aduh cenah sieun perang dunia katilu sieun maot Pak, aya perang teu aya perang maot mah aya. Kamari ge nu keur mencit sapi maotnya Pak. Ibu-ibu kerjoget maut, tapi pastikan kematian kita ada dalam kebaikan yang tidak kita tahu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dengan cara berpikir, berbicara dan bertindak yang benar
menurut agama kita insyaallah. Kalaupun kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bagaimanapun insyaallah husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.